Shalom, puji nama Tuhan sebab pada hari ini kembali kita mendengarkan firman Tuhan melalui renungan harian Resort GKI Pulang Pisau bersama saya, Pendeta Agustiman. Hari ini firman Tuhan diambil dari Yesaya 65 ayat 17 sampai 25 dengan nas yang menjadi bahan renungan kita dari Yesaya 65 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara, berbicara tentang langit dan bumi yang baru dalam konteks kitab Yesaya seringkali dilihat sebagai sebuah gambaran tentang keadaan baru yang akan datang, yang melibatkan pembaruan atau pembaruan secara menyeluruh, baik secara rohani maupun fisik. Dan ini sering dihubungkan dengan pemulihan dan kebangkitan Israel, serta pengharapan akan masa depan yang cerah bagi umat-umat Allah. Nah, jadi ini merupakan janji-janji Allah kepada umatnya, saudara, bahwa Dia akan bekerja secara aktif untuk memperbaiki dan memulihkan segala sesuatu, baik secara rohani maupun fisik, dan bahwa akan ada masa depan yang cerah bagi mereka yang percaya kepadanya. Di dalam Alkitab, analogi tentang langit dan bumi yang baru seringkali digunakan pula untuk menyampaikan berbagai konsep spiritual dan teologis. Misalnya, analogi langit dan bumi baru seringkali digunakan untuk menggambarkan perubahan hati atau kehidupan yang baru dalam Kristus. Ketika seseorang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, ia mengalami transformasi yang mirip dengan menciptakan langit dan bumi yang baru dalam dirinya sendiri. Analogi ini juga bisa merujuk pada pembaruan rohani yang akan terjadi pada setiap umat Allah. Hal ini meliputi pengampunan dosa, saudara, pembebasan dari belenggu dosa, dan pengalaman kehidupan yang baru dalam Roh Kudus. Menggunakan analogi ini juga menyoroti kedatangan kerajaan Allah yang sempurna, di mana Allah nantinya akan memerintah di tengah-tengah umatnya. Ini adalah gambaran tentang masa depan yang cerah, di mana kebenaran, keadilan, dan damai akan memenuhi dunia ini. Dan selanjutnya, analogi ini juga menawarkan harapan akan kebahagiaan bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Ini adalah janji akan kehidupan yang kekal di hadapan Allah, di mana tidak akan ada lagi air mata, penderitaan, dan kematian. Lalu bagaimana aplikasi nas ini, saudara? Penerapan konsep langit dan bumi yang baru dalam Alkitab dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan spiritual dan praktis. Berikut adalah beberapa contoh penerapan dari konsep tersebut. Misalnya, kita harus mentransformasi diri pribadi kita. Nah, ketika seseorang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, maka ia harus mengalami transformasi pribadi yang mirip dengan penciptaan langit dan bumi yang baru dalam dirinya sendiri. Ini melibatkan perubahan hati tentunya, perubahan rohani, dan pembebasan diri dari dosa. Nah, selanjutnya, saling melayani. Ketika kita melayani orang lain dengan kasih dan belas kasihan, di situ kita akan menjadi instrumen dari pembaruan atau transformasi yang dibawa oleh kerajaan Allah. Yang selanjutnya yaitu memperjuangkan kebenaran. Ketika kita berdiri untuk kebenaran dan melawan ketidakadilan, kita menjadi bagian dari proses menciptakan langit dan bumi yang baru di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Yang terakhir adalah ketika kita dapat memberikan pengampunan. Nah, ketika kita memberikan pengampunan kepada mereka yang telah menyakiti kita dan mencari kesembuhan bagi yang terluka, ini adalah juga merupakan bagian daripada proses pemulihan dan pembaruan yang dibawa oleh kasih karunia Allah dalam langit dan bumi yang baru. Saudara, saya percaya dengan menerapkan konsep langit dan bumi yang baru dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan dapat menjadi instrumen dari pembaruan dan transformasi dalam dunia ini. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa Surgawi, kami telah menyampaikan mendengarkan kebenaran firman. Kiranya firman ini akan
boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari tiap hari, sehingga transformasi dan pembaruan akan terjadi dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, maupun dimanapun kami berada. Kami akan sungguh-sungguh menjadi berkat. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu. Pada saat ini berdoa untuk jemaat GKI Victoria Pulang Pisau. Kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu. Mereka yang bekerja berusaha diberkati, agar lewat itu semua kelimpahan berkat terjadi dalam hidup mereka. Mereka yang sakit, jamalah tubuh mereka dalam nama Yesus. Jika Engkau berkenan, mereka akan dapat dipulihkan. Dan anak-anak jemaat yang sekolah, Tuhan, biarlah mereka sekolah dengan sungguh-sungguh, menjadi anak yang berhasil dapat mencapai setiap cita dan harapan. Dan juga bagi MPH, Majelis Jemaat GKI Victoria Pulang Pisau, hamba memohon diberkatilah setiap pelayanan mereka. Biarlah mereka menjadi pelayan-pelayan atau hamba-hamba Tuhan yang tangguh, yang luar biasa, yang diberkati untuk memberkati jemaat dan masyarakat. Inilah doa kami, setiap harapan kami yang ada dalam hati kami saat ini, pergumulan kami, kesukaran kami, cita-cita kami, semua kami serahkan dalam nama Yesus yang sebagai juru selamat kami. Haleluya. Amin.